Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat menyambut dan memperingati Paskah. Ketika kita berbicara tentang Paskah, banyak sekali makna, pelajaran dan berkat yang dapat kita peroleh di dalamnya. Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengerti makna Paskah dari sisi yang berbeda, yang berhubungan dengan kondisi saat ini. Dan ini yang akan memberkati setiap kita. Amin. Saudara yang kekasih, ketika kita melihat bangsa-bangsa di seluruh dunia sekarang ini sedang diperhadapkan dengan ancaman pandemi COVID-19, yaitu kematian dan maut. Bukan kebetulan Paskah memberikan jaminan kepada saudara dan saya dan semua umatnya tanpa terkecuali. Bahkan semua orang yang percaya kepadanya. Melalui Paskah, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki respon dan sikap hidup yang benar agar kita mampu melewatinya dengan kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Saya akan membagikan berkat Paskah. Semoga ini memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Tema Paskah yang saya angkat adalah Paskah membawa kemenangan. Paskah membawa kemenangan. Kita akan membaca Matius 26 mulai ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Kita loncat ayat 39. Maka ia masih sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Loncat ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Loncat ayat 46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Poin yang pertama adalah Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Selepas Tuhan Yesus bersama murid-muridnya perjamuan di ruang atas, maka menjelang tengah malam, dia mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya untuk datang ke Taman Getsemani untuk berdoa di sana. Tuhan mengajarkan kita di dalam segala perkara menghadapi persoalan masalah, anak-anaknya harus belajar perkara dari Yesus, membangun relasi, berdoa dan bergumul dengan Allah. Yesus melukiskan kematiannya sebagai cawan. Di dalam perjanjian lama, cawan atau piala adalah simbol murka Allah. Sebagai manusia sejati, Yesus mengalami ketakutan. Tetapi ketakutannya bukan karena paku, bukan karena cambuk, bukan karena tombak, bukan karena sengsara di atas kayu salib. Tetapi ketakutannya adalah terpisah dari Bapa. Itulah pergumulan dan penderitaan yang paling berat yang dialami Tuhan Yesus. Dia tahu waktunya sudah sangat dekat. Ia harus menderita. Ia harus menanggung sengsara. Ia harus menggenapi misi besar Allah, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Amin. Sebelum kita akan menggali jalan salib Kristus dan kematiannya di atas kayu salib mengalahkan maut, kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab ketika semasa ia hidup diperhadapkan dengan kematian. Poin yang kedua adalah kita akan belajar keteladanan dari tokoh-tokoh di Alkitab di mana selama ia hidup mengalami ancaman kematian. Ketakutan terbesar dari manusia ketika ia diperhadapkan kepada kematian. Maka kita akan belajar yang pertama adalah Yakub. Dari pengalaman Yakub. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul
melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi Tuhan mengajarkan kelemahan Yakub ketika dia menghadapi kematian, ancaman dari kakaknya. Sebab ia telah menipu dan mencuri hak kesulungan, yaitu kakaknya. Apa tindakannya? Disebutkan Yakub itu bergumul di tepi sungai Yabok. Yabok disebutkan artinya adalah mengalir. Dan Daud mengajarkan seperti rusa merindukan aliran sungaimu. Adalah hadirat Allah. Dan di situ disebut Peniel. Dari kata Peniel, wajah Allah. Artinya di dalam ketakutannya Yakub bergumul. Dia berdoa. Dia merindukan hadirat Allah. Dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Sumber belas kasih. Dan saat Yakub mengalami yaitu kemenangan bergulat dengan Allah, maka disebutkan namamu bukan Yakub, seorang penipu, diganti dengan Israel, yang artinya bergumul dengan Allah. Bukankah saudara dan saya juga disebutkan adalah Israel milik Allah? Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi Yakub mewariskan kepada kita bagaimana saat menghadapi pergumulan, persoalan, masalah, ancaman, kita harus bergumul, kita harus berdoa kepada Allah. Dan disebutkan di situ, yaitu Yakub diganti namanya dengan Israel yang artinya bergumul dengan Allah, tetapi Yesaya juga menyebutkan yaitu Yakub adalah Yesurun. Yesaya 44 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Jadi Yesaya menyebutkan Yakub juga disebut Yesurun, yang lurus, yang jujur, yang tulus. Artinya dia adalah Israel sejati. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Seperti ketika Yesus melihat Nathanael, Yesus berkata, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Seorang Kristen sejati tidak ada kepalsuan, kemunafikan di dalam hatinya. Maka Tuhan mengajarkan yaitu kunci kemenangan dari Yakub. Ia bergumul, ia berdoa, yaitu dengan kejujuran, ketulusan segenap hati, sampai hadirat Allah turun, mengurapi, memberkati dia. Jadi kunci kekuatannya ketika hadirat Allah itu mengurapi, melepaskan dia dari ketakutan. Yang kedua adalah kita akan belajar yaitu dari Yunus ketika ia menyadari ia ada di perut ikan, tidak ada lagi jalan. Maka disitulah Yunus mengingat Tuhan. Yunus 2 ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Loncat ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi ketika Yunus menyadari kematian ada di depan matanya, dan ketika dia tidak lagi melihat yaitu jalan keluar, disebutkan, jiwaku letih lesu, maka teringatlah aku. Di dalam keputusasaan, tidak ada harapan. Sebab ia ada di dalam perut ikan. Sangat mustahil bisa hidup lagi. Ketika kematian ada di depan mata. Dan ketika ia tidak melihat jalan keluar. Seolah-olah jalan sudah tertutup. Disitulah Yunus mengingat Allah sebagai sumber penolong dan keselamatannya. Maka ia berdoa. Ia berseru. Ada penyesalan di situ.
ada ucapan syukur. Dan yang utama, ia bernasar. Diucapkannya itu. Inilah kunci dari kemenangan Yunus menghadapi kematian. Yang berikutnya adalah Yeremia. Kita melihat di saat ia dikejar-kejar musuh, yaitu diancam akan dibunuh, yaitu Yeremia itu juga berseru kepada Allah. Ketika ia ada di dalam lubang yang sangat dalam, ia dilempar batu hidup-hidup, disebutkan ia berseru. Ratapan 3 ayat 56. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Ayat 57. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Jadi ketika Yeremia diburu seperti burung, ia dilempari dengan batu hidup-hidup di dalam lubang yang dalam, di jurang yang dalam, maka disitulah Yeremia berseru. Ia memanggil nama Allah. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu, katanya, terhadap kesahku dan teriak tolongku. Jadi kesahku, bahasa King James-nya adalah nafasnya. Jadi doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi ketika Yeremia berdoa, maka ia mengembuskan yaitu nefesnya kepada Allah untuk menggapai dia. Jadi dosa, kesalahan pelanggaran yang telah membunuh nefes, yaitu nefes Allah. Maka ketika manusia berdosa, nefes Allah itu tidak lagi ada di dalam manusia. Maka Tuhan memberikan darahnya. Karena di dalam darah ada nyawa. Nyawa itulah nefes Allah. Dan ketika kita menerima darah Yesus, Tuhan memberikan nefesnya. Doa didasari atas yaitu nefes yang Tuhan beri. Maka Tuhan akan mendengar kita. Seperti halnya yaitu darah, yaitu Habel yang berteriak di dalam tanah. Begitu pula ketika kita berseru, berdoa, kita menaikkan yaitu nefes kita, maka Tuhan akan mendengar kehidupan kita. Sama ketika Yeremia ada di dalam ancaman, maka ia berseru, ia menghembuskan nefes kepada Allah untuk menggapai hadirat Tuhan. Maka disitulah dinyatakan, yaitu Tuhan berfirman, janganlah takut. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, Tuhan mengajarkan kita di dalam menghadapi segala sesuatu, janganlah takut. Tuhan akan memberikan pertolongan. Saudara pernah menghadapi kematian? Tuhan memberikan pengalaman beberapa kali. Di tahun 1996, ketika saya ada di kota Surabaya, sewaktu masih hidup di dalam dosa, yaitu saya mengalami overdosis karena minuman keras. Tiba-tiba dada saya terasa sesak, tubuh menjadi dingin hampa, seperti mau mati. Detak jantung sangat lemah. Maka di situ saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Beri kesempatan Tuhan. Saya tidak mau mati. Maka di situ Tuhan menjamah saya. Jantung saya. Dan nafas saya dipulihkan. Puji Tuhan. Tahun 1998. Saya mendapat serangan jantung ketika sedang beribadah di dalam gereja. Saya dibawa ke rumah sakit. Yaitu Majelis Sragen. Maka ketika saya terkapar lemah. Tidak ada tenaga. Tidak kuat. Saya berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Aku tidak mau mati. Maka interval 15 menit melalui pertolongan dokter yang memberikan suatu tindakan injeksi yang tepat. Dan jantung saya membaik. Tetapi juga saya mengalami kembali tahun 2006. Ketika saya ada di Jakarta, saya berangkat bekerja dan mengalami serangan jantung. Yaitu saya pulang, saya perjamuan. Sembuh, tetapi kambuh lagi sampai 5 kali. Dan terakhir yang kelima, itu sekitar jam 8 malam, terasa kaku bau saya, leher saya, dan
hati menjadi hampa, tidak ada tenaga, itu di dalam kelemahan saya berseru, Tuhan ampuni dosaku. Kalau engkau mau, ambillah nyawaku. Maka Tuhan menjamah saya. Bukan kematian, Tuhan menyembuhkan saya. Itu mujizat pertama kali saya mengalami jamahan, dibebaskan dari kuasa-kuasa penyakit jantung dan ma akut. Dan Tuhan mengajarkan kita, janganlah engkau takut kepada apapun siapapun yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan tubuh maupun jiwa. Amin. Jadi poin yang berikutnya kita akan belajar, yaitu melihat penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat, maka ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ia menyadari, yaitu bahwa waktunya anak manusia harus diserahkan. Ibarat, yaitu orang yang sudah diperhadapkan, yaitu pada secawan racun yang harus diminum. Yaitu seperti anak domba yang berjalan ke tempat pembantaian. Lihatlah anak domba yang menghapus dosa manusia. Itu kata Yohanes, yaitu di ayat sebelumnya. Yesus harus menjalani jalan salib, kesengsaraan, penderitaan, sampai mati di atas kayu salib. Mengapa Yesus harus berdoa? Dia kan Tuhan. Sebab sebagai manusia sejati, Tuhan Yesus mengajar saudara dan saya untuk selalu berdoa, untuk selalu bergumul dengan Allah. Maka Dia akan memberikan kekuatan untuk kita menjalani panggilan pikul salib. Jadi bayang-bayang yang begitu dahsyat, penderitaan, kesengsaraan yang belum pernah terjadi, yang belum pernah ada orang yang mengalami, itu membuat Yesus sungguh-sungguh berdoa. Disebutkan sampai-sampai peluhnya seperti titik-titik darah. Kita akan baca Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Amin. Jadi, mengapa Tuhan berdoa disebutkan peluhnya seperti titik-titik darah? Bagaimana bisa terjadi? Yesus ada di sebuah bukit, di udara yang terbuka. Malam yang sangat larut di musim dingin. Cukup mengejutkan kalau Yesus sampai berkeringat, bercucuran. Itu bukan keringat, tetapi tetesan darah, pembuluh darah yang pecah, yang jatuh ke tanah. Getsemani artinya adalah oil press. Dan disitulah dilukiskan, digambarkan. Yesus di situ mengalami penderitaan. Ia dihancurkan. Ia menanggung segala kutuk manusia yang teramat dahsyat. Itu menjadi tekanan yang luar biasa. Sampai disebutkan pembuluh darahnya pecah dan bertetesan, yaitu jatuh ke tanah. Poin yang berikutnya adalah pergumulan Yesus bukan menghadapi kematian, tetapi mengalahkan maut. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jadi, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya? Di dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Yesus mencurahkan darahnya untuk menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Di mana letak kemenangan Yesus? Ya Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi sebagai hamba dan anak domba Allah, ia taat dan ia melakukan kehendaknya. Disebutkan Yesus menaklukkan kehendaknya sendiri di bawah kehendak Bapa.
Biar kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi relasinya dengan Bapa memberikan kekuatan, yaitu Yesus untuk taat kepada Bapa. Sama ketika kita membangun hubungan, relasi, keintiman dengan Bapa, Tuhan akan memberikan kekuatan kita untuk kita taat melakukan panggilan dan kehendak-Nya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan Yesus harus mati? Kan Dia Tuhan. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itulah adalah gambar dan rupa Allah. Jadi firman itulah adalah gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Firman-Nya mencitrakan siapa Yesus. Dan Yesus telah mengahyukan Bapa. Jadi Yesus telah mewahyukan Bapa yang tidak kelihatan. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi daging. Tubuh insani. Yang disatukan di dalam pengilahian. Namanya teosis. Jadi tanpa berbagi, tanpa terpisah, tanpa merubah, tanpa bercampur. Kesatuannya dengan Sang Ilahi, tanpa percampuran, tanpa pengaburan. Satu terdiri dua, dua menjadi satu. Tidak menghilangkan kemanusiaannya dan keilahiannya. Kelahirannya menjadi manusia. Tidak merubah kodrat bahwa keilahiannya tidak dapat terpisah. Yaitu dengan kemanusiaannya. Walaupun hanya sekejap. Artinya, tubuh kemanusiaan Yesus tidak pernah terpisah dari keilahian Allah. Jadi ketika Yesus mati, yang mati adalah, yaitu tubuh kemanusiaan Yesus. Tetapi keilahiannya tidak pernah mati. Tetapi tetap hidup. Maka pada hari ketika Yesus bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Amin. Poin selanjutnya adalah persiapkan hati untuk menyambut Paskah. Ada satu kisah. Ada seorang anak yatim yang tinggal di sebuah panti asuhan. Dia buta sejak lahir. Tetapi beberapa lama kemudian, satu persatu teman-temannya sudah meninggalkan panti asuhan. Karena mereka sudah ada yang mengadopsi. Tetapi dia menunggu waktu, tetapi tidak ada satupun keluarga atau orang yang datang untuk mengadopsi dirinya. Sebab ia cacat, ia buta. Penderitaannya yang dialami bukan karena ia cacat, bukan karena ia buta. Tetapi penderitaan batin yang dialami, yaitu sebab tidak ada seorang pun yang mengadopsinya. Tidak ada satupun orang yang mengingini kehadirannya. Ia tetap ditolak oleh setiap orang yang datang melihatnya. Karena kekurangan fisiknya itu menjadi suatu kesalahan, suatu kondisi yang fatal. Tetapi penderitaan anak ini tidak seberapa. Masih terlalu ringan. Jika dibandingkan dengan seorang anak manusia yang disebutkan pemazmur. Disebutkan pemazmur, yaitu bahwa anak manusia ini hampir tidak mempunyai kekurangan yang fatal di hadapan Allah. Bahkan dia mempunyai hubungan yang sangat dekat, yang sangat khusus. Sehingga ia memanggil Tuhan Allahku. Allah yang selalu dipuja. Allah yang selalu dituruti kehendaknya. Tanpa ada alasan tiba-tiba meninggalkan dirinya ketika ia sedang membutuhkan kehadirannya. Dialah Yesus yang penderitaannya sudah dinubuatkan pemazmur. Mazmur 22 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa dikala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Amin. Ia disebutkan dihina, dipandang rendah, menjijikkan, dicemooh, disiksa. Tetapi Allah seolah-olah tidak peduli kepadanya. Ia sendirian menanggung semua itu. Dialah Yesus. Maka dia menyebutkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jalan salib harus dilewatinya. Penderitaan, kesengsaraan harus dijalaninya sendiri. Allah telah meninggalkan dia. Juga murid-muridnya. Disebutkan Yesus rela menderita untuk saudara dan saya.
Bahkan ia telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosaku. Bahkan Yesaya menubuatkan penderitaannya akan menyelamatkan dan menyembuhkan banyak orang. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi penderitaan Yesus itu akan menghasilkan yaitu keselamatan, yaitu penebusan dan kesembuhan bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Amin. Poin yang terakhir adalah Paskah membawa kemenangan. Jadi kemenangannya yaitu atas kutuk, atas maut digenapinya dengan menyerahkan diri di atas kayu salib. Kunci kemenangan Tuhan Yesus atas maut di atas kayu salib ditentukan pergumulannya di Taman Getsemani. Dan Paskah membawa kemenangan bagi gereja dan setiap orang yang percaya kepadanya. Sama ketika Tuhan Yesus sudah menang atas pencobaan dan mengalahkan iblis. Dia mampu memberikan pertolongan kepada setiap orang percaya ketika kita sedang menghadapi percobaan. Maka sama ketika Tuhan Yesus sudah mengalahkan yaitu maut dan kerajaan maut. Dia sanggup menolong orang-orang yang percaya, khususnya anak-anaknya sendiri, untuk menghadapi ancaman kematian ataupun maut. Maka Tuhan sudah mengajar kita tema Natal yaitu waktu lalu bahwa setiap manusia dari sejak lahir sampai mati semua sudah diatur. Dan Tuhan mengajarkan ketika kita semua, kodrat kita akan mengalami kematian, kita harus belajar bahwa saat kita menantikan waktunya Tuhan, kita kembali kepada surga, kita harus membangun kepenuhan roh. Agar kita tidak mengalami ketakutan untuk melewati kematian. Kita akan baca Kisah 7. Ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Jadi, Stefanus yang selalu memberitakan kebenaran, maka ia kepenuhan roh. Ia melihat Tuhan Yesus, yaitu bertahta di sebelah kanan Bapa. Ia memberikan kekuatan. Maka saat-saat itulah, maka ia tidak mengalami ketakutan menghadapi kematian sekaligus. Sejarah mencatat Paskah merupakan hari raya terbesar dari masa Kristen purba sampai abad yang ketiga. Tetapi yaitu kemudian Natal dianggap sebagai hari raya terbesar. Tanpa Paskah, Natal menjadi sia-sia. Tetapi Paskah terjadi sebab ada Natal yang mendahulunya. Secara khusus, ketika pelayanan Elia Ministry ini diperintahkan, Tuhan mengapa hari Jumat? Kenapa tidak hari lain? Maka Tuhan berbicara. Sebab hari itu adalah hari Paskah bagi Tuhan. Agar semua umatku mengingat karya penebusanku. Maka momen Paskah juga diacap dunia dengan terbitnya kalender Masehi, yaitu sebagai tanda awal kehidupan yang baru di dalam dunia. Dan Tuhan mengajarkan berita Paskah harus selalu diingat, harus selalu dikenang, harus diketahui semua orang di sepanjang masa. Dan berita Paskah ini sebagai suatu berita perjanjian keselamatan bagi semua manusia. Maka sambutlah Paskah, rayakan Paskah, yaitu dengan kehidupan hati kita yang sudah yaitu dikuduskan Tuhan. Dan sebab Paskah memberi kita jaminan, kemuliaan, kemenangan yang dari Tuhan. Dan dimanapun saudara dan saya berada,
Rayakanlah Paskah. Ingatlah tentang karya keselamatan, yaitu dengan selalu menerima tubuh dan darahnya. Sebab disitulah jaminan keselamatan hidup kita. Haleluya. Amin. Saya bersama segenap keluarga mengucapkan selamat Paskah untuk saudara sekalian. Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat menyambut dan memperingati Paskah. Ketika kita berbicara tentang Paskah, banyak sekali makna, pelajaran dan berkat